Sekarang cukup dua ayat ini yang kita bedah. Mari kita simak terjemahannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Sebentar. Istri-istri kamu maksudnya ini ya. Istri-istri kamu yang melakukan perbuatan keji, selingkuh maksudnya. Min nisaikum, dari kalangan istri kamu, fastashhidu alaihinna. Kalau kamu ingin menuduh mereka, menyeret mereka ke pengadilan, harus bawa 4 orang saksi. Gitu maksudnya ya. Bawa 4 orang saksi, harus laki-laki semua. Nggak boleh perempuan, harus laki-laki semua. Boleh nggak perempuan? Kalau mau dibawa perempuan juga, silahkan 1 laki-laki, imbangannya 2 perempuan. Kemudian syarat laki-laki itu apa? Mesti laki-laki yang udul. Apa itu udul? Udul orang-orangnya sangat lurus agamanya. Orangnya sangat terkenal ketaatannya, kesolehannya, anti maksiat, akhlaknya mulia. Nah itu. Jadi 4 orang laki-laki yang menjadi saksi ini, mesti itu syaratnya udul. Apa itu udul? Lurus agamanya. Lurus agamanya, soleh bertakwa dia, baik akhlaknya, dan terkenal anti maksiat. Laki-laki macam ini yang diajak untuk menjadi saksi. Dan mereka mau disumpah. Betul kalian menyaksikan? Betul. Menyaksikan kalian macam mana? Oh, kami lihat laki-laki itu masuk ke rumah perempuan itu. Hanya sekedar masuk. Iya, kalian belum bisa menjadi saksi. Jadi kalau hanya sekedar masuk rumah dari luar, hanya sebatas itu. Iya. Tapi kami menyaksikannya enggak sekedar laki-laki itu masuk rumah. Kami intip dia dari kaca luar. Ternyata memang laki-laki itu sudah memeluk wanita ini. Lalu wanita ini laki-laki masuk ke kamar. Hanya sebatas itu. Iya, kalian nggak bisa jadi saksi. Awas loh Bu. Kalau hanya sebatas itu, kalian nggak bisa jadi saksi. Kapan bisa jadi saksinya? Nah itu dia. Pertanyaan. Apa mungkin ada laki-laki soleh, bertakwa, berakhlak mulia mau melihat sampai ember masuk sumur? Maknanya apa? Islam ingin mempersulit. Islam ingin mempersulit supaya ini jangan masuk ke pengadilan. Bukan sembarangan untuk menyebarluaskan berita yang sangat menjijikkan ini. Islam lebih menganjurkan lakukan personal approach. Lakukan pendekatan secara pribadi dan kekeluargaan. Suruh dia tobat, tutupi aib, nggak usah dimajukan ke pengadilan. Kalau udah masuk pengadilan, aib terbongkar. Malu bukan hanya orang yang melakukan saja malu, keluarga pun malu. Suami tadi mana muka mau ditaruh, istrinya selingkuh. Jadi kalau bisa dilakukan, lakukanlah secara personal approach. Sehingga Islam mempersulit. Karena ini dampaknya Bu, kalau ketahuan wanita ini masuk ke pengadilan, dia dihukum rajam sampai mati. Padahal kalau wanita itu taubat nasuha, betul-betul dia taubat karena dinasihati, akhirnya dia taubat nasuha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyembunyikan dosanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Tapi kalau sudah sampai ke pengadilan, dosanya baru Allah ampuni sampai dia dihukum rajam. Coba lihat, saking sayangnya Allah kepada hambanya, janganlah sampai hambanya kena rajam. Kalau kena rajam baru dia diampuni dosanya oleh Allah. Karena masalahnya sudah sampai ke pengadilan. Tapi kalau masih bisa dilakukan sentuhan, dibuat dia sadar dan paham, dia tobat nasuha kepada Allah, betul menyesal dia, selesai sebatas itu. Jangan sampai ke pengadilan. Kalau sudah sampai pengadilan, maka aib akan terbongkar dan harus ada laki-laki yang soleh, yang mendampingi, yang menjadi saksi, dan ini berat. Ibu milih mana nih? Ini kasus dimajukan ke pengadilan atau dilakukan pendekatan secara kekeluargaan, secara pribadi, dia nasihati sampai dia tobat dan suha. Mana yang bagus Bu? Diajukan ke pengadilan lalu dia dirajam agar dapat pelajaran yang lain. Secara insting manusiawi kita milih pendekatan secara sadarkan dia, pahamkan dia, buat dia menangis, berurai air mata, tobat nasuha, sehingga tidak perlu harus muncul. Ini aib besar. Nanti anak-anaknya akan menanggung aib. Ibuku seorang peselingkuh, matinya dirajam. Kan aib apa yang ditanggung? Nanti menantu juga segan. Ternyata aku menikahi seorang anak dari wanita murahan, ya, peselingkuh. Jangan-jangan anaknya kayak gitu juga nanti dan sebagainya. Aib terbongkar kemana-mana. Jadi Islam sebenarnya masih menganjurkan agar pelaksanaan hukum ini menjadi sulit ditegakkan. Tapi kalau sudah sampai ke pengadilan, tidak ada cerita, wajib ditegakkan seorang wanita yang berselingkuh dengan Ma'iz al-Ghamidi,
Apakah ibu ingat kisah cerita Ma'iz al-Ghamidi? Ma'iz al-Ghamidi datang pada Rasul, ya Rasul, saya sudah selingkuh, saya sudah berzina, sementara saya sudah beristri. Kata Rasul, kamu melakukannya mungkin sedang mabuk enggak? Enggak ya Rasulullah, saya dalam keadaan sadar. Mungkin kamu dipaksa? Enggak ya Rasulullah. Ya, udah begini aja, kamu pulang dulu ke rumah, merenung dan berpikirlah kamu semalaman ini. Besok kalau kamu datang dan kamu tetap menyatakan hal yang sama, saya ambil sumpah kamu, lalu setelah itu baru kita laksanakan hukum rajam. Tapi kalau kamu tidak datang, saya anggap kamu nggak pernah ngadu. Coba lihat bagaimana Rasul mempersempit, jangan sampai dilakukan hukum rajam. Betul tidak? Kalau kamu nggak datang, nggak usah. Kamu selesaikan saja, kamu tobat sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba lihat. Tapi ternyata laki-laki ini nggak puas. Besok dia datang lagi. Benar ya Rasulullah, dengan sadar saya melakukannya tanpa paksaan, dengan suka sama suka, dan saya ingin disucikan di dunia ini. Saya nggak mau nanti ada urusan lagi di akhirat. Maka kata Rasulullah SAW, kamu mau bersumpah? Mau ya Rasul. Karena saksinya nggak ada, saksi nggak ada, bukti nggak ada. Kamu mau bersumpah? Mau ya Rasul. Maka setelah itu laki-laki ini pun menjalani hukum rajam. Diejek-ejek, dicemeh-cemeh oleh sebagian sahabat yang masih belum tersentuh oleh didikan akhlak Islam berkaitan masalah ini. Apa tuh matinya jelek kali, kan gitu kan? Matinya karena dihukum rajam, ketahuan, bukan ketahuan ya, karena berzina dengan bini orang. Ibaratnya begitulah. Rasulullah marah, taubatnya itu telah lebih berat daripada langit dan bumi, kata Rasul. Tak lama kemudian, setelah dia mendapatkan pensucian dari Nabi dan pernyataan Nabi bahwa dia mendapatkan ridha Allah dan surga untuknya, maka wanita teman selingkuhnya itu datang pula pada Nabi. Sayalah wanitanya ya Rasul. Saya mau minta disucikan juga. Saya minta disucikan juga. Coba apakah harus Rasul seret dia, benamkan setengah badannya, kita rajam? Langsung kayak gitu enggak? Enggak. Rasul mengatakan, kamu hamil enggak? Iya ya Rasul. Kalau gitu tunggu dulu melahirkan. Ya, kalau kamu datang lagi, nanti kita proses lagi. Setelah melahirkan, ya Rasulullah, ini qad wada'tul hamlah. Aku telah melahirkan. Ini anaknya ya Rasul. Kata Rasul, kamu menyusuinya? Iya ya Rasul. Susukan dia dulu. Susukan dia dulu sampai selesai. Sampai kamu sapih dia. Setelah disapih ya Rasulullah, aku telah menyapihnya. Ya, aku ingin disucikan ya Rasulullah. Coba lihat. Rasul mengatakan, tunggu dia hamil. Tunggu dia lahir. Jika kamu datang, kita proses selanjutnya. Jika kamu tak datang, saya tak akan bertanya. Setelah itu, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Kamu menyusuinya? Iya. Kamu susukan dulu. Nanti setelah kamu sapi, kalau kamu datang, kita lanjutkan prosesnya. Jika tidak, saya tidak akan anggap. Sampai dari sapi, tetap aja wanita itu datang. Sucikan saya Rasul. Maka dilakukan hukum rajam kepadanya. Masya Allah. Jadi Islam ini hal yang pelaksanaan hukum ini, kalau masih bisa dipermudah Bu, dalam Islam. Kayak kisos. Kisos itu kan bunuh dengan bunuh kan, darah dengan darah. Tapi selagi masih bisa ditempuh jalan kekeluargaan, Islam memprioritaskan tempuh jalan kekeluargaan. Betul enggak itu? Ya, kalau nanti ketemu ayatnya Bu, surah Nisa ini, jika kamu sudah membunuh, maka yang membunuh laki-laki beriman, yang dibunuh begini, maka lakukanlah pendekatan kekeluargaan, selesaikan secara kekeluargaan, ya. Bayarlah denda dan segala macamnya. Kalau ternyata terjadi maafkan dua pihak, itu lebih baik dan sebagainya. Ya, fa in ufiya, kalau dimaafkan, ya itu lebih baik. Jika tidak, baru dilaksanakan hukum qisas. Masya Allah. Bukan hukum Islam itu langsung brutal, bengis, kejam, tidak ada solusi yang santun dan lembut. Nah, baik, ibu-ibu, yang tak bisa pakai pendekatan kekeluargaan itu pelaku homoseksual dan lesbian. Itu nggak ada cerita itu. Ini si fulan kaya raya, ini si fulan miskin. Sementara orang miskin ini, dia datang malam-malam hari, mencuri, maling dia harta orang kaya. Setelah dia pulang ke rumah. Ya, pulang dia ke rumah. Sukses yang pertama, dia mencuri lagi. Dia mencuri berkali-kali, dia mencuri. Ternyata kasusnya ini diketahui oleh si fulan. Diketahui oleh si fulan bahwa ini sudah mencuri. Si fulan ini datang, datang kemari. Dinasihatinya fulan ini, lalu fulan ini tobat. Dia berhenti mencuri. Harusnya dengan kasus pencurinya tangannya sudah dipotong. Ya, ini bisa saja mengadu ke pengadilan kan, tapi dia nggak mau melakukan, dia nasihati ini sehingga ini tobat. Dan ini secara pribadi datang kemari. Saya sudah melakukan dosa, saya telah mencuri di rumah Bapak berkali-kali. Saya siap menebusnya dengan apa saja. Saya tobat nasuha. Bila Bapak berkenan, maafkanlah saja saya kayak seorang miskin. Tapi bila Bapak tak berkenan, saya akan cicil dengan berapa saya sanggupnya. Gitu ya. Maka si Bapak mengatakan, ya sudah. Kalau begitu kamu kerja saja dengan saya, ya, atau saya maafkan sajalah. Itu kalau bisa ditempuh begitu tempuh Bu. Tapi kalau masalah ini sudah naik ke pengadilan, walaupun ini sudah memaafkan, tetap Bu, ini tetap akan dipotong tangannya. Kalau sudah masuk ke pengadilan, gitu Bu.
Nah, agama atau Islam ini masih mengupayakan jangan diangkat ke pengadilan dulu. Kalau bisa selesaikan secara kekeluargaan. Faham Bu sampai di sini? Baik tak hukum Islam ini? Lembut tidak? Bijaksana? Bijaksana sekali. Ya, itu untuk menjadi ilmu bagi kita semua betapa Islam ini ternyata punya tahapan-tahapan dan langkah-langkah yang sangat bijaksana. Baik. Selanjutnya, fa in syahidu fa'amsikuhunna fil buyut. Fa in syahidu. Kalau 4 orang lelaki yang udul tersebut mau memberikan persaksian di pengadilan, maka fa'amsikuhunna fil buyut. Ini ayat ini terakhir dimansukh ya, hukumnya. Ayatnya tetap ada, tapi hukumnya dimansukh. Hukumnya di sini fa'amsikuhunna fil buyut. Tahanlah istri-istri kamu itu di dalam rumah hatta yatawaffahunal maut. Sampai mati dia harus di rumah saja. Bukan diikat, Bu, enggak diikat doh. Tangannya tidak diikat, kakinya tidak diikat, tapi dia jadi tahanan rumah. Dia hidup di rumah, di situ saja enggak boleh keluar-keluar. Sampai dia usia nenek-nenek, kalau masih hidup juga, tetap dia di rumah saja. Dia tak boleh keluar-keluar. Itu hukumnya. Tapi terakhir hukumnya apa? Ayat ini hukumnya mansukh ini. Terakhir hukumnya apa? Surah An-Nur, bahwa yang bersangkutan harus menerima az-zaniyatu, ya, az-zani waz-zaniyatu fajliduhumma kullu wahidin minhumma mi'ata jaldah. Itu kalau dia masih bujangan. Lah kalau sudah beristri apa? Dia harus merasakan rajam. Jadi enggak ada lagi ayat ini, ayatnya tetap ada, hukumnya sudah dimansukh. Apa arti mansukh, Bu? Dihapus oleh hukum yang datang kemudian, bahwa hukum wanita yang sudah bersuami berzina hukumnya adalah dirajam. Kalau di sini dikatakan tahan mereka di rumah sampai mereka meninggal dunia. Jadi di rumah itu tetap dikasih makan, tetap dikasih minum, tetap dia hidup, dia normal ya. Cuma larangannya dia tidak boleh keluar rumah seumur hidup. Enak tidak? Kok enggak? Daripada di penjara? Dia di rumah saja sampai mati. Tapi ini kan awal-awal begini. Tapi kemudian ayat ini tetap ada, cuma hukumnya dihapus oleh rajam. Gitu. Berikutnya nggak ada lagi. Dia dirajam, mati langsung. Au yaj'alallahu lahunna sabila. Atau Allah menjadikan bagi para wanita-wanita yang sudah berzina tersebut solusi yang lain, jalan yang lain. Begitu, Bu. Fahisyah di situ apa artinya, Bu? Fahisyah apa artinya? Selingkuh. Ya, perbuatan keji itu adalah selingkuh. Fahisyah itu berkaitan dengan syahwat, berkaitan dengan asusila. Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Yap. Sekarang ada 2 orang. Walladani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma. Walladani ini adalah 2 orang lelaki. Ya'tiyaniha yang melakukan perbuatan fahisyah, homoseksual. Minkum di antara kamu fa'aduhuma. Maka sakitilah mereka berdua. Hukum mereka berdua. Ini juga ayatnya ada tapi hukumnya mansukh. Kalau sekarang laki-laki yang homoseksual apa hukumannya? Hukum yang datang terakhir. Dia harus dibunuh. Letakkan dia, bawa dia ke tempat yang tinggi, ya, lepaskan ke bawah sampai mati. Tak mati ambil lagi balik, letak lagi tempat yang tinggi, lemparkan lagi ke bawah sampai dia mati. Awal-awalnya dulu apa? Kasih mereka kesempatan untuk tobat. Kalau mereka ada tobat, biarkan mereka. Dalam artian jangan diapa-apain. Nggak usah ditahan, nggak usah dihukum. Kan udah sama-sama tobat. Kan udah sama-sama nggak buat. Sama. Mau homoseksual, mau lesbi sama. Ini awal-awalnya kayak gitu. Lalu datanglah hukum terakhir, ya, yang menasakh hukum yang ini. Jadi jangan ibu lihat ayat ini, wah ini hukumnya. Jadi anak orang homo itu biarkan saja, penting udah tobat. Nggak bisa, Bu. Sekarang ini orang homo hukumnya harus dilenyapkan dari muka bumi dengan cara yang sudah disebutkan tadi. Walaupun nyala tobat, kecuali dia ketangkap setelah tobat. Kalau dia ditangkap setelah tobat, dia nggak boleh lagi diproses. Tapi kalau dia ditangkap sebelum mereka tobat, ketika ditangkap baru dia tobat, tetap diproses. Itu, Bu. Jadi inilah hukum Islam itu. Sebelum Islam masih memberikan kesempatan, tobatlah dulu, tobat nasuha. Kalau pengadilan sudah berhasil menangkap kamu, maka
taubat nasuhamu tetap kamu jalankan, tapi hukum juga tetap diterapkan, ditegakkan. Apa hukum homoseksual dan lesbian, Bu? Fa'adhuhuma. Sakiti mereka berdua. Sakiti mereka berdua. Apakah dengan cara diberikan sanksi ini, hukuman ini, penjara segala macamnya? Awal-awalnya begitu, ya, sesuai dengan kebijakan pengadilan. Tapi fa'in taba, maka jika mereka berdua bertobat setelah melaksanakan hukuman, waslaha, mereka betul-betul berubah, fa'aridu anhuma, maka berpalinglah kamu dari mereka berdua. Dalam artian enggak usah lagi apa-apain. Mereka udah tobat, mereka udah berubah, ya udah selesai. Itu dulu. Innallaha kana tawwabar rahima. Sesungguhnya Allah adalah Ia Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Ya Bu ya, ini dia. Berikutnya ternyata hukum ini sudah dihapus. Ayo, kesimpulan apa yang bisa Ibu tangkap pada siang hari ini? Hukum Islam ini berjenjang. Hukum Islam ini masih mengutamakan, iya pasti kasih sayang, kelembutan, toleransi. Tapi kalau sudah masuk ke tingkat pengadilan, hukum Islam wajib dilaksanakan. Nah, intinya sebelum sampai cegatlah dulu. Sebelum jatuh ini ke tangan pengadilan, cegat dulu. Apapun yang bisa dilakukan dengan cara-cara damai dan baik, lakukan. Tapi kalau sudah sampai ke tangan pengadilan, wajib diterapkan. Sehingga Nabi berkata, saya akan potong tangan anak saya kalau dia mencuri. Ya, Umar berkata, la huwadata fi syariatillah. Tak ada cerita toleransi dan kasih sayang dalam rangka penerapan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.